Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang 5 mukjizat Rasul Petrus di Alkitab. Lima mukjizat Rasul Petrus di Alkitab adalah mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus dalam Perjanjian Baru, seperti yang dicatat dalam Alkitab Kisah Para Rasul. Kelima mukjizat Rasul Petrus di Alkitab ini dilakukan dalam pelayanan penginjilannya di beberapa kota sejauh yang dicatat di Alkitab. 5 mukjizat Rasul Petrus di Alkitab tersebut sangat beragam, mulai dari menyembuhkan orang sakit hingga membangkitkan orang mati. Rasul Petrus adalah tokoh Alkitab yang paling banyak melakukan mukjizat di Perjanjian Baru, dan mukjizat-mukjizatnya dilakukan oleh Rasul Petrus di Perjanjian Baru bertujuan untuk menguatkan Injil yang ia beritakan, sehingga membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan membuat orang percaya semakin dikuatkan. Pembahasan kali ini akan membahas mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus di Alkitab Perjanjian Baru. Mukjizat apakah yang dilakukan Rasul Petrus di Alkitab? Berikut pembahasannya. Mukjizat yang pertama, menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Orang lumpuh ini yang lumpuh sejak lahirnya adalah seorang pengemis yang biasa duduk di depan gerbang Bait Allah di Yerusalem untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang mau beribadah di Bait Allah. Orang lumpuh tersebut, seorang laki-laki, mengalami kelumpuhan lebih dari 40 tahun. Ketika Petrus dan Yohanes hendak beribadah ke Bait Allah, mereka melihat orang lumpuh tersebut. Lalu Petrus meminta orang lumpuh itu untuk melihat kepadanya. Mungkin orang lumpuh tersebut berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan sedekah kepadanya. Jadi Petrus buru-buru berkata bahwa mereka tidak punya emas atau perak yang dapat diberikan kepadanya. Tetapi mereka punya sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lumpuh itu, yang nilainya melebihi emas dan perak, yakni kesembuhan. Dan hanya dengan sepatah dua kata, Petrus pun menyembuhkan orang tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Hal ini tak pelak lagi membuat orang tersebut melonjak kegirangan serta memuji-muji Allah. Yang kedua, menghukum Ananias sehingga mati secara mendadak. Suatu ketika, sepasang suami istri anggota jemaat gereja Yerusalem, Ananias dan Safira, menjual sebilang tanah dan menyerahkan hasilnya kepada para rasul atau pemimpin gereja mula-mula untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para anggota jemaat yang membutuhkan. Menjual ladang atau tanah milik pribadi demi memenuhi kebutuhan para anggota jemaat yang kurang mampu saat itu memang banyak terjadi di gereja mula-mula di Yerusalem. Namun atas pengetahuan istrinya, Ananias menyimpan sebagian hasil penjualan tanah tersebut dan menyerahkan hanya sebagian saja kepada Petrus. Hal ini diketahui oleh Petrus, dan ketika Petrus mengkonfirmasi kembali ke Ananias, apakah benar dengan harga sekian tanah mereka dijual, Ananias bersikeras mengatakan bahwa memang dengan harga sekianlah tanah itu dijual. Petrus menganggap bahwa Ananias bukan sekedar berdusta kepadanya atau kepada jemaat Tuhan, tetapi berdusta juga kepada Roh Kudus. Dan akibatnya, seketika itu juga Ananias meninggal di hadapan Petrus. Yang ketiga, menghukum Safira sehingga mati secara mendadak. Sekitar 3 jam kemudian, istri Ananias, Safira, datang ke perkumpulan jemaat. Ketika ia masuk,
Petrus kembali bertanya harga penjualan tanah mereka, apakah benar seperti yang dikatakan oleh suaminya? Dan Safira pun menjawab seperti yang dikatakan oleh suaminya. Akhirnya seketika itu juga Safira meninggal di depan kaki Petrus. Hukuman Ananias dan Safira yang sangat berat ini telah menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa hanya karena berdusta soal hasil penjualan tanah harus dihukum mati? Sebenarnya Ananias dan Safira tidak perlu berdusta mengenai harga tanah mereka yang terjual. Mereka tidak dipaksakan untuk menjual tanah mereka dan menyerahkan semua uang penjualannya ke gereja. Kesalahan mereka adalah karena mereka menahan sebagian hasil tanah tersebut dan seolah-olah telah menyerahkan semuanya. Lagi pula, Petrus sudah memberi Ananias dan Safira kesempatan untuk bertobat atau mengakui kesalahan mereka dengan cara mengkonfirmasi lagi jumlah hasil penjualan tanah mereka itu. Tetapi mereka berdua bersikeras dengan kebohongan mereka. Itulah kesalahan mereka. Perlu juga diingat bahwa keberadaan gereja mula-mula adalah permulaan zaman gereja, sehingga perlu dilakukan hukuman yang keras terhadap dosa sebagai peringatan bagi gereja-gereja Tuhan selanjutnya. Yang keempat, menyembuhkan Eneas yang lumpuh. Eneas adalah seorang laki-laki anggota jemaat di kota Lida. Waktu Petrus ke kota Lida, ia mendapati Eneas yang terbaring di tempat tidurnya karena sakit lumpuh, dan ia telah mengalami penyakitnya itu selama 8 tahun. Melihat itu, Petrus pun berkata kepada Eneas bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia, serta meminta dia bangun dan membereskan tempat tidurnya. Yang kelima, membangkitkan Tabita dari kematian. Tabita adalah salah satu orang Kristiani di kota Yope. Ia seorang yang rajin bersedekah dan berbuat baik kepada orang banyak. Ia juga suka membuat pakaian, dan karena suatu penyakit, ia pun meninggal. Tampaknya ia masih gadis pada waktu itu. Maka orang-orang Kristiani di Yope memanggil Rasul Petrus, mungkin karena mereka percaya bahwa Rasul Petrus sanggup membangkitkan Tabita. Saat itu Petrus sedang berada di kota Lida, di wilayah Yudea yang cukup dekat dengan Yope. Ketika Rasul Petrus datang ke rumah Tabita, ia menyuruh semua orang keluar. Ia pun berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat Tabita dan berteriak, "Tabita, bangkitlah." Dan pada saat itu Tabita pun bangkit dari kematian. Ia membuka mata lalu duduk. Petrus membantunya berdiri dan menunjukkannya kepada orang-orang percaya di Yope. Peristiwa kebangkitan Tabita ini tersiar ke seluruh Yope. Akibatnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian 5 mukjizat Rasul Petrus di Alkitab Perjanjian Baru, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.